Ya pemirsa dimanapun Anda berada yang nggak level jangan menyimak kajian ini. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang percaya, yang nggak percaya nggak usah lihat. Kalau percaya buat orang-orang yang percaya sama wali Allah. Bahwa apabila suatu karomah itu bisa dibolak-balik, bisa diulang-ulang, maka sesungguhnya itu bukan karomah tetapi istijrad. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah ceramah terbaru yang boleh dikatakan seperti itu dari Habib Novel Alaidrus. Dia menceritakan karomahnya. Saya pikir orang-orang ini, mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, kalau kita lihat ceramah-ceramahnya selalu cerita tentang karomah-karomah leluhurnya atau karomah-karomah orang lain. Jadi ilmu yang disampaikan itu hanya cerita-cerita dongeng-dongeng. Boleh kita sebut saja mereka itu bukan penceramah, bukan pencerah, tetapi pendongeng ya sedulur TV Al-Waha. Nah, apa kisah yang disampaikan oleh Novel Alaidrus ini? Kalau yang mendengarkan itu orang yang berpikiran waras, maka pasti akan meninggalkan begitu saja. Karena apa? Novel Alaidrus ini menceritakan bahwa ada seorang habib yang memiliki karomah melebihi kesaktian atau melebihi apa yang bisa dilakukan oleh Israel. Sebelum kita bahas, ini dia ceramahnya Habib Novel Alaidrus yang menceritakan tentang karomahnya seorang habib yang mampu menarik mainan roh sedulur TV Al-Waha. Ya, ini kisah dari salah satu habib di Jakarta yang cerita langsung ke saya. Artinya ini riwayatnya mutawatir. Bukan riwayat yang masih ngambil dari buku ya, dari YouTube nggak jelas gitu, enggak. Dari pelakunya langsung. Ya, dari pelakunya langsung. Habib Ja'far di Jakarta itu kumpul sama banyak orang. Kalau duduk-duduk suka dicitos. Ya. Nah, terus ada di satu rumahnya satu orang di Jakarta sana. Saya nggak akan sebutkan namanya ya, untuk menjaga kehormatannya setiap orang. Kita petik hikmahnya saja. Duduk tuh sama banyak orang. Habib Ja'far kan menunjukkan karomah-karomahnya. Ada satu habib ini nggak percaya, wali kok kayak gini, nggak jelas bentuknya, kayak gini kok wali. Di hati, ke batin. Orang itu pulang. Habibnya ini pulang. Ini kalau habibnya nonton pasti ketawa. Terus tidur. Ya, ceritanya kurang lebih ya. Kalau 100% suruh sama persis ya, tanya sama habibnya langsung. Tapi ini 99,9999% kan, angka itu persennya ya. Habibnya tidur. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, "Kowe rabin mbak aku." Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin dari bin. Orang bin berarti bukan muhibbin. Gak cinta, gak percaya itu. Dia rabin mbak aku, tak cabut roh. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya Assegaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman Assegaf. Dalam hati langsung manggil, "Habib Abdurrahman Assegaf, tolong ya aku." Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Itu di hati loh ya, balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada yang nggak level jangan menyimak kajian ini. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang percaya, yang nggak percaya nggak usah lihat. Kalau percaya buat orang-orang yang percaya sama wali Allah. Ya, sama wali Allah. Subhanallah. Di
Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak tahu ini. Tarik lagi. Panggil lagi. Habib Rahman Asgaf balik lagi. Sampai 3 kali. Wis. Terus bangun. Orang tadi bangun. Paginya datang ke majelis itu paling awal. Nyari. Saya mau datang ke tempatnya Habib Ja'far kumpul-kumpul itu. Nah, ternyata sudah ada banyak orang juga di situ. Begitu dia datang, Habib Ja'far teriak, nah, iki saiki ben mbek aku iki. Iki saiki ben mbek aku iki. Jadi artinya apa? Itu bukan mimpi, memang betul-betul tidak datangin. Ini wali. Ya, wali Allah seperti itu. Nah, beliau-beliau yang demikian hebat ini Allah yang kasih. Ada namanya wahbah, ya, hadiah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kasih, kamu nggak bisa protes. Kalau Allah yang kasih. Kalau kita iri, naudzubillah min dzalik. Kalau kita ikut senang ada yang dikasih seperti itu, siapa mencintai seseorang karena Allah Ta'ala, maka akan bersamanya. Kan enak ya, modal cinta kok iso bareng swarga, kan enak toh. Saya sebagai salik, orang yang melampaui thariqah alawiyah, itu ada satu aturan baku dalam thariqah alawiyah. Jangan pernah minta doa dari wali majdub. Dan jangan deket-deket sama wali majdub. Bukan jangan kenal ya, jangan bergaul deket-deket wali majdub. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kamu nggak kuat. Karena perbuatannya itu dilihat kacamata seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang kenabiannya, kerasulannya luar biasa, lihat Nabi Khidir aja nggak kuat. Betul. Kapal bagus-bagus kok dirusak gitu. Karena Nabi Musa ngukur pakai ilmunya Nabi Musa. Nah, khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup. Kumpul sama wali majdub, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Nah, kalau nyalah-nyalahkan wali, naudzubillah min dzalik, man adani waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Ta'ala, maka aku umumkan, aku perang dengannya. Ngeri, diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru-guru ngajarin jangan kumpul sama wali majdub. Kalau orangnya bodoh, nah ini, yang alim bisa salah, apalagi yang bodoh. Kalau yang bodoh, nanti kemudian lihat, walinya kok nggak pernah sholat. Kalau dia lihat nggak pernah sholat, dia niru, ya udah, saya nggak usah sholat. Padahal walinya sholat, cuman dia nggak lihat walinya sholat. Emangnya kalau sholat harus pengumuman, saya sudah sholat. Kayak anak kecil ke bapaknya gitu ya. Aulia Allah ini khawarikul adah, banyak perilakunya yang dilihat mata manusia biasa, menyalahi adat kebiasaan yang ada. Jadi salik thariqah alawiyah pakemnya itu tidak boleh deket-deket sama wali majdub, tidak boleh minta doa sama wali majdub. Sementara Habib Ja'far Al-Kaf ini kata kakek saya wali majdub asli. Jadi saya pengen dekat biar dapat barokahnya wali. Apalagi yang ngomong kakek saya sendiri, berarti kakek saya merestui saya untuk dekat, kan begitu. Sedulur TV Al-Wahhab, dari apa yang disampaikan oleh Novel Alaidrus ini, kita bisa melihat, saya mengatakan ini bukan bermakna man adaliyun waliyullah ya. Bukan dalam rangka membenci wali. Saya sama sekali tidak membenci wali. Saya sangat mencintai para aulia. Tetapi hasanah kewalian itu tidak bisa dilihat oleh bangsa kita, bangsa saya pribadi yang bukan wali Allah. Dan saya juga tidak tahu apakah saya wali atau bukan, karena yang tahu wali itu hanya Allah sendiri. Dan la yariful wali ilal wali, kan begitu. Nah, sedulur TV Al-Wahhab, apa yang diceritakan oleh Novel Alaidrus ini, di mana si Habib yang diceritakan oleh Novel Alaidrus ini bisa menarik ruh orang yang masih hidup. Dan orang yang masih hidup itu bisa merasakan keluar masuknya ruh sampai ke tenggorokan. Setiap yang namanya karomah, karomah ini boleh kita definisikan suatu kejadian istimewa
kejadian khawariqul ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Artinya bahwa kejadian ini tidak bisa diulang-ulang. Ini kalau sudah diulang-ulang jelas bukan karomah. Dan kalau kita lihat para habib-habib yang menceritakan tentang karomah ini, kok bisa diulang-ulang gitu loh, bisa diulang-ulang sampai menurunkan rantai dari emas, bisa dipertontonkan. Kalau sesuatu kejadian istimewa yang bisa dipertontonkan dan bisa dibuat mainan, itu dalam kategori usul fikih atau dalam kategori syariat Islam itu bukan karomah, namanya istijrad. Istijrad, sekali lagi istijrad, yaitu suatu kejadian untuk menghancurkan orang itu sendiri sebenarnya, bukan karomah. Karena karomah ini dalam sejarah tidak ada yang berulang. Contoh, ketika bicara masalah mukjizat, berapa kali Nabi Muhammad itu dikisahkan membelah bulan? Nggak berulang-ulang tuh kisahnya, hanya satu kali. Berapa kali Rasulullah bisa mengeluarkan jari-jarinya, mengeluarkan air dari jari-jarinya ketika para sahabat itu kelaparan? Hanya satu kali. Dan yang namanya karomah mujizat itu tidak bisa berulang kali. Nabi Musa aja bisa membelah lautan itu ya hanya satu kali, tidak bisa diulang-ulang kembali. Artinya itu hanya sebuah kejadian. Kalau sebuah kejadian itu bisa diulang-ulang, maka itu adalah suatu trik atau istijrad itu tadi. Sama seperti seorang magician yang bisa mengulang-ulang satu kejadian berulang kali, di sini dipertontonkan, di sana dipertontonkan, dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, sementara novel Al-Idrus ini menceritakan bahwa seorang habib bisa menarik roh. Ini kan pekerjaannya malaikat Israel. Malaikat Israel kerjanya itu mencabut roh. Dan bagaimana proses mencabutnya, apakah ditarik, seperti apa menariknya, itu kita nggak tahu sama sekali, karena itu wilayahnya wilayah para malaikat. Nah, ini karomah yang diceritakan oleh novel Al-Idrus justru menyalahi syariat. Kenapa saya bilang menyalahi syariat? Ya karena di luar konteks kemalaikatan. Manusia kok bisa menarik nafas, menarik roh orang lain, menarik roh orang lain, mainan roh orang lain. Ini kan mainan, karena berulang kali ditarik sampai ke leher, terus dikembalikan lagi, ditarik lagi. Itu mainan roh namanya. Karomah itu memang suatu kejadian istimewa, tetapi bukan tidak bisa diilmiahkan. Kalau tidak ilmiah, maka itu ngedabrus namanya, sedulur TV Al-Waha. Nah, novel Al-Idrus ini menceritakan ngedabrus, dongeng orang yang bisa melakukan pekerjaan malaikat Israel. Nah, kalau pekerjaan malaikat Israel aja bisa dilakukan oleh seorang habib, ini sangat luar biasa ngedabrusnya, kan? Kita sama sekali, saya pribadi bukan sedang berkata tidak percaya dengan wali atau memusuhi wali. Kita sedang melakukan pencerahan bahwa apabila suatu karomah itu bisa dibolak-balik, bisa diulang-ulang, maka sesungguhnya itu bukan karomah, tetapi istijrad. Suatu kejadian yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, tetapi justru untuk menghancurkan dia sendiri, sedulur TV Al-Waha. Bagaimana konsep menghancurkannya? Ya, menghancurkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa mengatakan saya itu orang yang paling hebat, menunjukkan karomahnya sehingga orang lain takjub dan mengikuti dirinya sendiri, sehingga muncullah kesombongan. Lah, kesombongan itu adalah istijrad. Sementara yang namanya karomah, ada satu kaul, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Karomah apapun, bisa terbang, bisa masuk ke dalam bumi, bisa hidup di dalam air seperti ikan, itu sebenarnya bukan suatu kejadian istimewa. Suatu ketika dalam kisahnya Syekh Imam Hasan Basri dan Robiah Al-Adawiyah, wali perempuan, suatu ketika Robiah Al-Adawiyah itu sedang bermunajat di gunung, dan di sekelilingnya itu banyak hewan-hewan mengerumuni. Sementara Imam Hasan Basri mendekat kepada Robiah Al-Adawiyah,
Dan begitu Syekh Imam Hasan Basri itu mendekat, semua hewan itu kabur semuanya dengan kedatangan Imam Hasan Basri itu. Nah, Imam Hasan Basri merasa kalah karomahnya dengan wali perempuan Rabi'ah al-Adawiyah ini. Kemudian Imam Hasan Basri pergi ke pantai dan beliau menggelar sajadahnya di atas air. Sholatlah beliau di atas sajadah yang mengambang di atas air. Luar biasa karomahnya. Kemudian melihat itu, Rabi'ah al-Adawiyah itu nggak kalah sengitnya lagi. Beliau melemparkan sajadahnya ke air, ke udara, dan beliau melompat, akhirnya sholat di atas sajadah yang sedang mengambang di udara. Imam Hasan Basri melihat karomah yang dipertontonkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah itu, merasa ciut nyalinya juga. Ternyata karomah saya lebih rendah daripada karomahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, ketika Imam Hasan Basri itu mendekat kepada Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'ah al-Adawiyah ini berkata, "Wahai Hasan Basri, apa yang kamu lakukan itu sangat mudah dilakukan oleh seekor ikan tanpa harus menjadi wali. Dan apa yang saya lakukan dengan sholat di udara itu sangat mudah dilakukan oleh seekor capung tanpa harus menjadi wali." Wallahu a'lam bishawab. Apakah kisah tentang pertemuan Imam Hasan Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah ini benar atau tidak? Tetapi kalimat dari Rabi'ah al-Adawiyah yang disampaikan itu adalah suatu keniscayaan bahwa apapun karomah yang dilakukan oleh seorang wali sangat mudah dilakukan oleh makhluk lainnya tanpa harus menjadi wali. Seperti tadi, Imam Hasan Basri bisa sholat di atas air, belum ikan aja nggak usah jadi wali, mereka sudah hidup di dalam air tanpa harus jadi wali. Capung bisa terbang, mengambang di udara tanpa harus jadi wali. Artinya, kita perlu memahami bahwa yang namanya karomah itu bukan tujuan. Tapi kalau kita lihat para habib-habib ini, kalau ceramah selalu yang diceritakan adalah karomah-karomah pendahulu-pendahulunya, buyut-buyutnya, nenek moyangnya. Sehingga kalau ceramah itu yang diceritakan adalah karomah-karomah melulu, apalagi karomah-karomah dari leluhurnya, sehingga itu menjadi sebuah kata belece. Aku ini loh keturunan wali, kan bilang begitu jadinya. Aku ini loh keturunan wali, kalian harus nurut tunduk kepadaku. Jadi begitu sedulur TV Allah. Apa saja tentang karomah-karomah yang disampaikan oleh Habib-Habib itu justru tujuan akhirnya adalah supaya Anda semuanya, orang yang disebut mereka ajam, kita orang awam, itu supaya tunduk dan patuh, takut dan hormat, supaya tunduk kepada mereka yang mengklasifikasikan, yang mengkategorikan dirinya sebagai keturunan wali yang memiliki karomah luar biasa. Padahal ada satu kalimat, al-fata mayyakulu anada, walakin al-fata mayyakulu kana abin. Manusia atau pemuda bukanlah orang yang selalu mengatakan inilah bapakku, tetapi dia yang mengatakan inilah aku. Sedulur TV Al-Wahhab, berhentilah untuk takdim terlalu takdim dan meyakini bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad, karena mereka adalah keturunan orang-orang yang gegabrus yang hanya ingin mendapatkan pujian dan menjadi kelompok orang yang didewa-dewakan oleh kita. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.